Suka nggak? Ini hadiah ulang tahun yang aku siapin buat kamu. Suka. Santai aja. Nanti ada yang lebih seru lagi. Melati, kamu mau ngapain? Ya tentu Neoya sterilisasi fisik. Potong timun busuk ini. Melati, kamu gila. Aku salah apa sama kamu? Dengerin ya, si Melati itu, burung tua itu. Kalau bukan karena aku bertaruh sama kalian para bajingan ini buat ngejarnya dengan identitas palsu, gua si orang terkaya, Tuan Muda Arjuna, mana mungkin tertarik sama dia? Arjuna, cewek ini tubuhnya oke. Kamu tidur sama dia, nggak bakal rugi. Tidur apaan? Gua aja jijik nyentuh dia. Dia cuman pengemis yang menyebalkan. Setiap hari lihat dia capek-capek cari uang sampai kayak anjing mati, terus datang lagi buat merayu gua. Nggak usah dibahas betapa konyolnya dia. Tapi tenang aja. Aku nggak bakal bermasalah sama binatang kayak kamu. Mantan pacar. Hari ini, aku sengaja nyiapin kejutan yang sangat besar. Kakak-kakak tampil dong. Tuan Muda. Melati, kamu keterlaluan banget sih. Jangan buru-buru. Malam masih panjang, Tuan Muda. Pelukan kakak-kakak paling hangat. Nikmatin ya Tuan Muda. Tuan Muda. Ayah. Tuan Muda, kembali sini. Melati kembali sini, Tuan Muda. Melati, Jangan mendekat. Melati. Ayo Tuan Muda. Bangsat. Aku sudah buang-buang 2 tahun masa mudaku. Apa sih burung tua jelek ini? Aku ini nih gadis cantik yang ngafit mati dan mustaf terkalahkan. Ini adalah tim Elang Sakti yang hanya bisa dikerahkan oleh pemimpin keluarga Dharma. Astaga, jangan-jangan Bapak Wijaya. Sudah kembali ke Indonesia? Sekarang seluruh keluarga Dharma hanya mendengarkan Bapak Wijaya. Selain beliau. Sapo bi semua meriukan tim Elang Sakti. Ini dia Bapak Wijaya. Paman dari Arjuna. Punggung lebar, pinggang ramping, kaki jenjang. Kaya raya, tampan, tidak botak. Semua konsumsi malam ini ditanggung oleh Bapak Wijaya. Ayo kita hadapi dia. Arjuna, Tonggesekaku akan balas dendam berlipat ganda. Aku akan jadi ibu tirimu dan menyiksamu. Itu dia. Gadis kecil yang pernah kubantu itu. Paman, kamu bukan cuma tampan. Tanganmu juga indah. Ini toilet pria. Kamu salah masuk. Paman, malam ini aku jadi milikmu ya. Arjuna, aku baru lihat Melati masuk ke toilet pria. apa? Kurasa dia pasti datang untuk minta balikan sama kamu. Sudah pasti, 2 tahun ini mana ada dia yang habis marah-marah lalu nggak buru-buru rayu Tuan Muda Arjuna. Dia sama sekali nggak bisa lepas dari Tuan Muda Arjuna. Aku berani taruhan. Nggak sampai 5 detik, dia pasti muncul di depan Tuan Muda Arjuna. Melati, kamu sudah buat aku sengsara begini. Kali ini jangan harap aku mudah memaafkanmu. 3.
2. Satu. Paman, mau nggak? Coba barangnya dulu. Oh, Gimana caranya? gimana? Teksturnya, ukurannya, kelembutannya. Puas? Biar adil. Aku juga mau coba barangnya. Main api. Main api ngompol di tempat tidur. Paman. Aku ingin main denganmu. Melati keluar sekarang. Aku tahu kamu di dalam. Kenal. Melati. Apa yang kamu lakukan di dalam? Cepat keluar dari sana. Paman Wijaya. Suaraku merdu, tubuhku lembut, gampang ditaklukkan. Kakiku panjang, pinggangku ramping, ahli diranjang. Tidurlah denganku. Berani sekali ya. Melati. Pergi. Paman Wijaya. Bagaimana bisa Anda sudah pulang ke Indonesia? Jaga mulutmu. Ya. Katanya Paman Wijaya tidak dekat-dekat dengan wanita. Kelihatannya sopan dan berwibawa. Ternyata mainnya sembunyi-sembunyi. Mana Melati? TJ Benjisi. Paman Wijaya malam cinta begitu singkat. Mari kita nikmati saat ini. Satsuma, Paman Melati di sana. kesakitan. Sabar ya. Ternyata apa yang dikatakan di novel itu benar. Rasa pegal seperti ditabrak cok gandeng ini. Rasa sakit seperti terkoyak ini. Kaki yang gemetaran. Dan suara yang serak. Melati, ada perlu apa dengan saya? Melati, suaramu kenapa begini? Kamu ngapain sampai bersalah sama gue? Kamu ini banyak urusan amat. Urusanmu apa? Kemarin malam kamu di mana? Kenapa nggak pulang? Ya ampun, inikah yang disebut gambar pria tampan habis mandi? Otot dada yang kencang ini. Garis V yang sempurna. Sangat seksi ya. Q akhirnya bisa menikmati. Melati, kamu sudah jadi orang. Kamu bicara. Bising. Soal kejadian semalam, gimana penyelesaiannya? Sudah tidur bersama. Mending kita nikah saja. Bukan cuma bisa balas dendam ke si brengsek, tapi juga bisa nikmati hak pakai permanen atas tubuh ini. Untung besar. Sepertinya, kamu puas dengan performku semalam? Salto di Soalnya, Paman Wijaya memang sesuai dengan namanya.
dianugerahi bakat luar biasa. Sama-sama. Ganti baju, aku ajak kamu daftar nikah. Benar-benar dibantu langit. Dengan mudah, berevolusi menjadi bentuk ibu dari si brengsek. Aku sudah beritahu soal pendaftaran nikah ini ke rumah keluarga. Mereka siapkan jamuan khusus untukmu. Kamu pulang dulu untuk berkemas. Nanti aku jemput ke rumah keluarga. Oke. Arjuna, aku tunggu saat kamu memanggilku ibu kecil. Melati, berani sekali kamu selingkuh di belakangku. Kamu berani mengkhianatiku. Betul, ada masalah? Aku mengerti. Kamu main-main lagi, ya? Pura-pura cuek biar aku yang mendekat. Pagi tadi kamu sengaja berakting di depanku. Hanya untuk melihatku cemburu, lalu akhirnya aku yang datang mencarimu, begitu kan? Otakmu ini beli di Pinduoduo cuma 9,9 yuan ya? Sudahlah, Melati. Apapun yang kamu katakan, aku tidak akan percaya. Karena aku tahu, kamu sangat mencintaiku. Kamu tidak bisa hidup tanpaku. Kalau kamu putus denganku, kamu pasti tidak akan bisa bertahan. Benar-benar, benar sekali. Aku pasti tidak akan mudah putus denganmu. Begini saja. Sekarang kamu berlutut dan beri aku 3 kali sujud, lalu pijat-pijat bahu dan ketuk-ketuk kakiku. Aku akan pertimbangkan untuk memaafkanmu. Arjuna, di tengah lautan manusia ini, bisa berkenalan denganmu sudah seperti hukuman bagiku. 000. Jadi, air, listrik, makanan, uang ganti rugi karena tidak kerja, kerugian masa mudaku, kerugian mental, totalnya sama dengan 92,1 rupiah. Tuan muda, bayar dong. Melati, kamu sedang menghitung-hitung denganku? Benar juga, kamu kan tuan muda keluarga terkaya, keluarga Huo. Bagaimana bisa aku menghina kamu hanya dengan 920.000 rupiah? Begini saja, aku bulatkan angkanya untukmu. Kamu bayar aku 1 juta rupiah saja. Bulatkan angka seperti itu? Melati, kamu pikir kamu ini siapa? Sampai minta 1 juta? Kamu pikir kamu terbuat dari emas? Tidak mau bayar ya? Tetangga-tetangga, lihatlah, Tuan Muda Ho tidak mau bayar. Utang tidak mau dibayar. Tidak mau bayar. Sudah. Aku bayar. Tuan Muda. Rp1 juta. 1 juta. Tak kusangka di usia muda aku sudah masuk jajaran jutawan. Melati, aku peringatkan kamu. Kamu sudah keterlaluan. Semakin kamu seperti ini, semakin aku benci kamu. Nanti meski kamu berlutut memohon padaku, aku tak mungkin balik lagi denganmu. Dah, sama-sama pergi sana, jangan antar. Melati, kamu pasti akan menyesal. Ternyata cinta murni sudah tak bisa memuaskanku lagi. Tapi emas murni bisa. Bagus sekali, Wijaya. Akhirnya dia mau juga. Dia akan membawa calon menantuku pulang. Kak Arjuna. Hei. Si kecil penguasa. Siapa lagi yang bikin kamu kesal? Aduh. Aku peringatkan kamu ya. Besok lusa ada acara keluarga. Paman Wijayamu akan membawa Ibu Melati pulang. Kamu tidak boleh berwajah masam pada Ibu Melati. Pamanku sudah menikah? Jangan-jangan wanita malam itu. Besok kamu ajak Indah untuk memilih hadiah pertemuan untuk Ibu Melati. Di keluarga kita pasti tidak boleh memperlakukan Ibu Melati dengan buruk.
Inikah aroma uang? Inikah kekuatan modal? Wah, mewah banget. Sungguh korup. Aku suka. Bapak Wijaya, Ibu Melati. Nah, cincin cinta abad ini beratnya 21 karat. Hanya ada satu di seluruh dunia. Melambangkan cinta yang tak tergantikan. 21 karat? Cahayanya menyilaukan. Ini bukan sekadar cincin berlian. Ini jelas adalah lentera penuntun hidupku. Yang menuntun jalan sisa hidupku. Suka banget. Jangan. Orang sekaya Om Wijaya pasti benci wanita yang materialistis. Aku harus berpura-pura menganggap uang seperti sampah. Tampil sederhana dan tulus. Om Wijaya, cincin ini terlalu mahal. Mending pilih yang kecil di sebelah itu. Lebih anggun dan elegan. Lebih cocok dengan kepribadianku yang sederhana. Cepat, hina aku dengan uang. Bilang aku pantas dapat yang terbaik. Masuk akal. Ayo. Bagus, sangat cocok denganmu. Ambil yang ini saja. Bapak Wijaya, silakan bayar di sini. Di naskahnya nggak gini ceritanya. Harusnya CEO yang galak itu tersenyum sinis, lalu bilang padaku, "Wanita, hanya yang terbaik yang pantas untukmu." Lalu memaksaku menerima berlian sebesar telur merpati itu. Ah, berlian sebesar telur merpatiku. 21 karat. Ya ampun. Sejak saat itu duniaku hancur berkeping-keping dan gelap gulita. Apa ini? Cuman beli asal-asalan. Dua 21 karat milikku. Cahayaku. Paman, kamu terlalu baik padaku ya. Aku ambil mobil. Tunggu di sini. Aku dan Saiping akan baik-baik saja menunggumu di sini. Telur merpatiku, belian pink besarku. Melati, kamu memang hebat. Sengaja datang ke sini buat ngejarin aku. Mencari tahu keberadaanku. Pasti susah payah ya. Kenapa? Jadi kamu menyesal? Mau balikan sama aku? Arjuna, sepiring kamu di hatiku. Sepet tahi yang sudah mengering. Walaupun bungkus luarnya mirip coklat, pada dasarnya tetap tahi. Kamu. Aku tahu. Ini karena kamu cinta, tapi tak bisa mendapatkanku. Jadi marah dan malu. Sudah tak tertolong, kubur saja. Nona Melati, aku sarankan kamu lepaskan saja harapan itu dari sekarang. Akulah tunangan Kak Arjuna. Kami sebentar lagi menikah. Selamat ya. Kamu dapat tai yang sudah dibuang orang. Hell, Melati, Kakek ada di sini. Mau apa? kenapa dia bereaksi seperti itu? Jangan-jangan dia benar-benar sudah tidak cinta padaku. Tidak. Mustahil. Kak Arjuna, kita masih harus beli hadiah untuk Bibi. Malas berurusan sama dia di sini. Melati, terus saja berpura-pura. Aku pasti akan buat kamu menyesal. Pilih yang bagus-bagus. Semakin mahal semakin baik. Keponakanku yang baik. Bibimu ini sangat menantikan hadiahmu. Mulai sekarang, di rumah ini, kalian semua harus menghormati bibi kalian. Kalau ada yang berani mengganggunya, nenek akan beri hukuman keluarga. Nenek tenang saja. Aku pasti akan melayani Ibu Melati seperti melayani ibuku sendiri. Menyajikan teh, memijat bahu, mengetuk kaki, tanpa komplain sedikit pun.
Dasar anak nakal. Dan nama Nelson Bell. Aku juga pasti akan menghormati dan berbakti pada Ibu Melati. Memang Indah yang paling penurut. Sepertinya, asal aku bisa mengambil hati Ibu Melati, aku bisa mengusir Kirana Sekar Melati, wanita liar itu, dan mengukuhkan posisiku sebagai tunangan Kak Arjuna. Pertunjukan yang ditunggu-tunggu akhirnya dimulai. Inikah istri Bapak Wijaya? Terlalu muda ya? Ibu Wijaya cantik sekali. Bak bidadari turun dari kayangan. Pantasan bisa memikat Bapak Wijaya. Kirana Sekar Melati, kenapa kamu di sini? Pesta yang khusus disiapkan untukku. Kenapa aku tidak boleh datang? Melati, kamu kok di sini? Ini pesta yang khusus disiapkan untukku. Kenapa aku nggak boleh datang? Melati, udah jangan pura-pura lagi. Kamu jelas-jelas sangat mencintaiku. Mengejarku sampai ke pesta keluarga Dharma. Bahkan sengaja berdandan cantik untukku. Arjuna, drama kamu bisa nggak dikit-dikit kayak IQ kamu? Kamu berani menghina aku? Iya, kalau masih kurang bisa ku buat di batu nisanmu. Melati, aku peringatkan kamu. Hari ini kan acara penyambutan untuk Ibu Melati. Kalau kamu berani buat keributan di sini, jangan salahkan aku kalau benar-benar putus denganmu. Wah, aku justru senang banget. Kak Arjuna. Cewek ini kelihatannya cuma mau bikin onar. Cepat suruh bodyguard usir dia, biar nanti Ibu Melati nggak kecewa. Melati, aku nggak akan izinkan siapapun merusak acara penyambutan Ibu Melati. Kalau mau minta balikan, besok pagi jam 8 berlutut dan minta maaf di depan pintu rumah keluarga Dharma. Barangkali kalau aku lagi senang, masih bisa kupikirkan untuk memaafkanmu. Oi, usir dia. Dasar anak muda, jalan pikiranmu terlalu sempit. Aku justru penasaran, siapa yang berani mengusir istri Wijaya Dharma dari sini? Paman Wijaya. Paman Wijaya. Paman Wijaya, maksudmu apa? Dia itu... Nah, panggil Ibu Melati. Sayang, panggil aku Ibu. Masa sih? Melati. Kamu pasti bohong, kan? Masa kamu bisa jadi istri baru Paman Wijaya? Kalau berani lagi tidak hormat pada Ibu Melati, Persu akan dihukum. Dasar anak kurang ajar, Paman Wijaya itu kepala keluarga kita. Bisa dibilang dia ayah tirimu. Ibu adalah pengganti ibumu. Jangan ganggu Ibu Melati, mengerti? Cepat panggil. Bu. Pintar. Ibu, aku juga siapkan hadiah buat kamu. Coba lihat, hadiah apa yang diberikan Ibu Melati. Ini... Kamu tidak suka hadiah dariku? Sayang, sepertinya keponakanmu tidak terlalu menyambutku. Minei, Paman, jelas-jelas dia yang... Aduh, cepat minta maaf. Mastesval. Aku salah. Sayang, karena dia sudah minta maaf, kita sebagai orang yang lebih tua memang seharusnya tidak usah mempermasalahkan anak muda. kamu memang bijaksana.
Lepaskan. Melati, kenapa kamu mau menikahi Paman Wijaya? Dik Arjuna, ini urusan antara orang yang lebih tua. Kamu sebagai yang lebih muda, tidak berhak ikut campur. Kamu malah ketagihan berakting. Aku tahu, kamu menikahi Paman Wijaya tidak lain hanya untuk mendekatiku, agar bisa melihatku setiap hari, ya? Ya ampun. Puncaknya pria biasa yang percaya diri. Kayaknya mau ditembus sama dia. Kamu benar. Aku Visintem. Kalau dari dulu kamu jujur seperti ini, Aku pernah mencintaimu. Tapi itu semua sudah berlalu. Aku tidak akan menebusnya sampai menaruh hatiku di tanah membiarkanmu menginjak-injaknya. Melati, kamu berani memukul gue? Kali ini meskipun kamu berlutut dan memohon padaku, aku tidak akan melirikmu lagi. Aku punya Wijaya yang tampan dan kaya, lembut dan perhatian tidak kucintai, tapi malah mencintaimu yang narsis, jelek dan percaya diri ini. Apa mataku buta atau hatiku yang tuli? Kamu apa kamu? Ingat, lain kali ketemu, panggil Ibu Melati. Jangan pergi, jelaskan padaku. Lepaskan aku. Nggak mau lepas ya? Kalau begitu jangan salahkan aku. Wijaya. Bu, Arjuna memukulku. Wijaya, Bu. Ngomong apa sih? Kamu... Wah, Om Wijaya ganteng banget, keren banget, aku suka banget. Sayang, dia galak banget, aku takut. Arjuna, ini sebenarnya apa yang terjadi? bukan nenek. Dia cuma pura-pura. Aku sama sekali nggak mukul dia. Malah dia yang mukul aku. Lihat deh bekas tamparan di wajahku. Laras, Kak Arjuna kan nggak pernah mukul cewek. Bisa jadi Ibu Melati sengaja nyari masalah sama dia. Aduh, Melati, ini sebenarnya apa yang terjadi? Kamar ini ada CCTV-nya. Coba kita cek rekamannya. Pasti ketahuan siapa yang bohong. Sial, kesalahan strategi. Masa kamar tamu ada CCTV juga? Nggak usah. Kamu bicara tidak sopan, menghina orang yang lebih tua, dan mengganggu seluruh keluarga. Kesalahanmu bertambah, kena hukuman keluarga. Tapi Paman Wijaya, aku... Pelayan, Iya, Bapak. bawa Tuan Muda ke bawah. Ya ampun. Aku tidak bersalah. Sayang, makan anggur, buka mulut. Wijaya terlalu seksi. Makan anggur saja bisa begitu menggoda. Tunggu dulu. Ternyata dia masih menyayangiku. Ibu Wijaya, aku juga bertanggung jawab atas kesalahan Arjuna. Lebih baik beberapa kali terakhir ini. Biarkan aku yang memukul. Sebagai orang yang lebih tua darinya, aku rasa harus mengajarnya dengan baik. Apa artinya menghormati yang lebih tua? Apa? Baik. Aku pukul kamu karena tidak menghormati yang lebih tua. Aku pukul kamu karena sok tahu dan percaya diri berlebihan. Aku. Sudahlah, hanya ingin memukulmu. Senang. Ibu sayang, pendidikan selesai. Wah, sudah malam nih. Kalian cepat-cepat naik ke kamar dan istirahat. Sayang, ibu benar. Malam pengantin sangat berharga. Ayo kita cepat kembali ke kamar. Ak. Waktunya juga sudah tidak awal lagi. Aku ini seharusnya sudah pulang. Arjuna, paman kecilmu itu susah payah membawa pulang seorang istri.
Lihatlah bibi kecilmu. Sungguh hebat ya. Nanti jangan melawannya. Kak Arjuna, apakah kamu masih belum mengerti? Melati sama sekali tidak mencintaimu. Kamu tahu apa? Memukul itu tanda sayang, memarahi itu tanda cinta. Ketidaksukaan yang sebenarnya adalah berbalik dan pergi tanpa suara. Melati, kau habiskan begitu banyak tenaga untuk melawanku. Artinya di dalam hatinya masih ada aku. Benar. Sayang, pelankan sedikit, kakiku sakit sekali. Melati, kau memang hebat. Berani-beraninya kau gunakan cara seperti ini untuk memprovokasiku. Kau memang kejam. Sayang, pelankan sedikit dong. Dasar pria biasa yang sok percaya diri berani melawanku. Paman, kapan kamu datang? Sejak kamu menyuruhku pelan-pelan. Gawat, situasi memalukan yang besar. Tunggu. Tadi bukannya masih berkomunikasi dengan Rama? Kok tiba-tiba masuk ke sesi berbayar Hongguo? Kamu yang bilang, satu malam, musim semi bernilai 1.000 emas. Sebagai suamimu, aku harus memuaskanmu. Aku cuma asal bicara. Coba periksa Melati dan Arjuna ada hubungan apa. Apa kabar? Ibu, selamat pagi. Maaf ya, aku bangun telat. Anak muda zaman sekarang mesra sekali suami istri, itu bagus. Lain kali kalau masih belum bisa bangun, tidur saja lagi. Nanti aku suruh orang antar sarapan ke kamarmu. Terima kasih, Ibu. Ayo dulu. Masih sakit, ini salahmu. Kirana, mulai hari ini kamu adalah nyonya rumah keluarga kita. Semua pelayan harus patuh pada perintahmu. Ayo masuk semua. Salam, Ibu. Inikah rasanya jadi nyonya rumah orang kaya? Enak banget ya. Ini kartu kredit tambahanku. Tidak ada batas limit, jadi bebas saja dipakai. Aku, Kirana Sekar Melati yang berkuasa, penguasa keluarga bangsawan kaya. Uang di kartunya banyak banget sampai habis-habisan gak bisa. Suamiku gantengnya bikin iri setan. Tubuhnya kayak mesin abadi. Setiap hari bisa iseng gangguin orang-orang kaya yang nyebelin. Di dunia ini siapa lagi yang hidupnya lebih enak dariku? Ibu, sayang, tenang saja. Aku pasti tidak akan mengecewakan harapan kalian. Pasti ku buat keluarga kita makin maju dan sejahtera. Sayang, hari ini kerja keras ya. Dadah, sayang. Jadi anak baik di rumahnya, tunggu aku pulang. Love you. Arjuna, isinya semua makanan favoritmu. Semangat kerja hari ini ya. Dasar.
Kak Arjuna, sudahlah jangan dilihat lagi. Melati sudah lama berubah hati. Di dunia ini yang benar-benar mencintaimu adalah aku. Jangan sentuh aku. Kamu tahu apa? Semakin wanita seperti ini, semakin dia peduli padaku. Lambat laun, Melati akan menyesal padaku, memohon maafku. Melati, kamu sudah menikah masih merebut Kak Arjuna dariku. Tunggu saja bagaimana aku menghukummu. Presiden, semuanya sudah diperiksa. Ibu pernah berpacaran dengan Tuan Muda Arjuna selama 2 tahun. Alasan putusnya tidak diketahui, tetapi waktu putusnya tepat pada hari Anda bertemu dengan ibu. Paman Sid. Karena saja dia selalu menyasar Arjuna, begitu rupanya. Tuan Ibu sudah turun. Om Wijaya, cantik tidak? Tidak seperti bidadari kecil yang sengaja turun ke bumi untukmu? Aku jamin selama kita berdua muncul di pesta, pasti akan menjadi pasangan tampan cantik yang mencuri perhatian semua orang. Ambilkan hadiah yang sudah kusiapkan untuk ibu ke sini. Baik. Wah, cantik sekali. Ibu. Ini adalah kalung yang Tuan khusus lelang untuk Ibu. Hanya ada satu di seluruh dunia, bernilai 3 miliar. Berapa 3 miliar? Om Wijaya, kamu terlalu baik padaku. Aku merasa sekarang aku bukan Melati lagi. Aduh, kamu jadi apa? Aku adalah 3 miliar yang berjalan. Rumah mewah yang bernapas adalah mobil sport yang bergerak. Dan lebih dari itu adalah rak pajangan perhiasan berwujud manusia milik suamiku. Aku sebenarnya terjanji padamu, aku pasti akan menjalankan peran sebagai Nyonya Melati dengan baik. Melati, tidak peduli apapun yang pernah terjadi antara kamu dan Arjuna masa kinimu. Jika tuanmu, uangnya bisa menjadi milikku. Kak Arjuna gaun yang aku pakai hari ini dirancang khusus untukku oleh desainer top international. Lihat aku, cantik nggak? Minggir sana, minggir. Wah, Wah, cantik banget ya. Ibu Dharma juga cantik banget. cocok banget sama Bapak Dharma. Kalung yang dipakai Ibu Dharma, jangan-jangan itu kalung berlian merah muda. Yang harganya 3 miliar? Katanya dibeli kolektor misterius. Ternyata Bapak Dharma yang beli. Wah, Bapak Dharma benar-benar memanjakannya ya. Kirana, tunggu saya. Malam ini pasti ku buat kau malu. Ada telepon dari luar negeri yang mendesak. Kamu cari tempat istirahat dulu ya. oke, kamu sibuk aja. Halo? Makanan penuh-kas? Coklat. Koktail, aku datang. Dia lihat aku, dia lihat aku. Sudah kuduga. Di hatinya, dia masih peduli padaku. Kak Arjuna, Diam. Cium aku.
Melati, ekspresi mata tidak bisa berbohong. Kamu masih mencintaiku. Melati kamu begitu peduli padanya. Yuk sayang, lekaslah ke pelukanku. Tapi jangan menghalangi jalan. Yang legendaris itu koki bintang 8 Michelin dibuat dengan tangan sendiri yang dihiasi pinggiran emas dan berlian kue kecil ini. Melati berulang kali menghalangi rencanaku. Tunggu saja bagaimana aku memperlakukanmu. Semuanya tenang dulu. Hari ini di depan semua orang, aku akan membongkar wajah asli seseorang. Yaitu dia, Melati. Melati, ada apa ini? Kok bisa Melati? Kok bisa dia? Baguslah, kebetulan pesta ini membosankan. Aku mau lihat si bodoh kecil ini bisa ngomong apa. Cam. Melati, jangan lihat dia terlihat manis dan imut. Sebenarnya dia cuma seorang wanita penghibur yang tidak setia. Dia sama sekali tidak pantas jadi ibu keluarga Arjuna. Kok bisa gitu? Jijik banget ya. Orang seperti ini harusnya diusir dari keluarga Arjuna. Melati, apa yang dia katakan tadi semuanya benar? Pertama, Cai, terima kasih banyak atas pujiannya. Aku juga tahu aku imut. Kedua, cuma ini. Bahkan anjing di pinggir jalan kentut suaranya lebih keras darimu. Melati, jangan kirati dengan beberapa kata kamu bisa mengelabui semua orang. Aku berani mengatakan hal seperti ini hari ini karena aku punya bukti. Apa yang terjadi ini? Semuanya lihat layar beliau. Astaga. Apa? Selera Tuan Muda Arjuna berat juga ya. Tak disangka mainnya se-ekstrem itu. Dibilangin bodoh, nggak percaya. Ini namanya musuh nggak apa-apa. Sendiri yang rugi besar. Hebat. Benar-benar hebat. Jangan rekam lagi. Samanya jangan rekam. Indah. Kamu masih belum cepat-cepat matikan video sialan ini untukku? Remote-nya rusak. Aku belum selesai nonton. Belum selesai. Paman. Dari ya, saya kami. Jangan-jangan kamu benar-benar percaya omong kosong indah itu? Aku tidak bersalah. Kamu dan Arjuna sebenarnya hubungan apa? Kenapa? Masih mau berbohong? Kalau begitu biar aku tebak. Kamu menikah denganku cuman untuk balas dendam padanya? Kamu sampai segitunya memikirkannya? Aku akui. Awalnya aku menikah denganmu memang ada niat untuk balas dendam padanya. Tapi sekarang tidak lagi. Apakah karena aku memberimu kehormatan dan kekuasaan status sebagai istri? Wijaya, kamu... Ayo pulang. Aku akan buat kamu luluh. Kalau sekali gagal ya 2 kali. 2 kali gagal ya 7 kali. Ayo pulang. Wah, pinggangku. Wah, lututku. Untuk menghibur Wijaya, pin kefayan dan keder lalu basah. Gimana lagi? Memang aku orangnya baik hati. Ibu? Ada yang bisa saya bantu? Ini makanan penutup yang Bapak Wijaya siapkan semalaman untukmu. Kue mungilku bintang 8 Michelin yang berhiaskan emas dan berlian.
Tolong simpan dulu ya. Nah, betul. Aku tuh masih ada urusan penting lain. Om Wijaya. Kuenya sudah habis. Kamu baik banget sama aku. Jadi aku putuskan makan kuenya nanti saja. Sekarang makan kamu dulu. Memang enak ya hidup orang kaya. Aku merasa sekarang semakin cerah. Bahkan rambut pun tampak berkilau. Melati, kamu membuat Kak Arjuna membenciku. Tunggu saja balasanku. Ibu, semalam aku salah paham. Indah sengaja memasak sup untuk meminta maaf padamu. Kupikir hari ini matahari juga tidak terbit dari barat. Ibu, Indah benar-benar tulus ingin minta maaf padamu. Baiklah, serahkan ke sini. Panas! Melati, kamu sengaja. Asal? Betul. Caramu terlalu basi. Di drama pendek pun tak pakai cara begitu. Hari ini ibu sedang senang. Gratis aku ajari kamu pelajaran. Kamu mau apa? Jangan bergerak. Ini kan keramik kesukaan Paman Wijaya. Kalau sampai pes, kamu akan sengsara. Baru gini dong calon menantu keluarga Dharma yang sebenarnya. Masa depan keluarga Dharma harusnya kayak gini. Aku harus fotoin kamu beberapa kali. Melati, jangan macem-macem. Cepat turunin itu. Nggak boleh. Ini baru permulaan. Aku belum puas mainnya. Kamu harus tahan ya. Jangan sampai kalau mangkok-mangkok ini pecah. Kamu bakal sial besar. Sial? Sial, Nona Indah, kamu dapat masalah besar. Yeah. Kamu yang maksa aku, kamu yang naruh mangkok di kepalaku. Kalau mau nyalahin, salahin kamu juga. Iya sih. Aku yang naruh, terus gimana? Dikasih hati suamiku, akulah harta karun termanis yang paling berharga di dunia ini. Kel. Ada apa ini? Paman Wijaya, dia. Sayang. Indah masih dendam sama aku soal kejadian di pesta kemarin. Dia mau balas dendam. Aku cuma mau kasih dia cuma pengajaran kecil aja. Paman Wijaya, jangan dengerin dia ngomong sembarangan. Dia sengaja mau usilin aku. Dia mau pecahin mangkok favorit kamu sampai pecah. Aman, Phil. Hell. Langsung pingsan aja. Lemah banget sih. Funhit, dokter keluarga. Periksa kesehatan Nona Indah secara menyeluruh. Kalau tidak ada masalah, antar dia pulang. Baik. Jangan main-main lagi. Iya, tahu. Itu cuma mangkuk biasa. Aku tidak ambil barangmu, cuma buat nakutin dia aja. Nakal. Aku masak sup baru untukmu. Ayo, kita coba. Baik. Paman ini pasti mahakarya terbaik Nuah. Garis rahangnya lebih jelas daripada rencana hidupku. Minum sup saja terlihat seperti sedang syuting iklan barang mewah. Gimana? Enak enggak? Lumayan. Tapi aku dengar katanya kau hampir membakar dapur.
Kau mengejekku. Sudahlah, mengingat kau begitu tampan sampai bikin iri semua orang, aku maafin kamu. Tanya nih, apa hukum memperbolehkan mencium suamiku paksa 100 kali sehari? Tolong jawab cepat, aku tunggu. Arjuna, udah jangan diliatin lagi. Lagi pula kan kamu udah lama bosen sama si tua itu. Sekarang bisa lepas dari si lengket itu. Itu bagus dong. Iya, bener. Iya, bener. Iya, bener. Tuan muda. Tuan muda, Kirim pesan ke Melati. Bilang aja aku mabuk. Suruh dia jemput aku. Telepon dong. Melati. Aku nggak percaya kamu udah nggak peduli lagi sama aku. Tuan muda. Dia setuju tuh. Sudah kuduga dia masih nggak bisa move on dariku. Dia posting itu di media sosial, pasti buat diliatin aku, sengaja biar aku kesel. Ben. Betul. Iya, bener. Ayo kita pergi. Arjuna. Aku kayak datang jemput kamu pulang. Melati, sayang. Sudah kuduga. Kamu masih cinta sama aku, kan? Sayang. Sudah kuduga. Kamu nikah sama Paman Wijaya cuma buat bikin aku kesel. Aku nyerah. Kamu tahu nggak, dunia tanpamu seperti diatur ke mode senyap, sampai detak jantung pun nggak kedengaran. Sudah cukup lama kamu memeluk? Paman Wijaya, kok kamu yang datang? Melati mana? Hai. Melati di mana? Hai. Melati, kamu yang memanggil Paman Wijaya ke sini? Kamu sengaja mau mempermalukanku, ya? Kata-katamu itu, bangga saya menyakiti hati Ibu Melati. Sebagai orang yang lebih tua, wajar kalau aku peduli padamu. Tapi aku juga harus menghindari kecurigaan. Tentu saja aku harus mengajak Paman Wijaya untuk datang bersamaku. Pulang sendiri ke rumah tua untuk dihukum. Kalau aku masih melihatmu dalam keadaan yang tidak karuan seperti ini lagi, kau bangun krim ke Afrika untuk belajar berapa tahun. Paman, ayo kita pulang. Melati. Kamu benar-benar sudah tidak mencintaiku lagi? Kamu kebanyakan minum. Coba sadarlah. Makan satu.
Arjuna. Ternyata selama ini aku yang membohongi diriku sendiri. Dia sudah pergi sejak lama. Dalam perjalanan pulang dari bar, Paman hampir tidak bicara sepatah kata pun. Jangan-jangan dia masih memikirkan masalahku dengan Arjuna ya. Kamu pergi dulu. Bapak Wijaya. Sayang. Kak Wijaya. Aduh. Aku jatuh nih. Butuh ciuman dari Paman baru bisa bangun. Paman. Kamu ini jadi jelmaan lemon ya, asem banget, gigiku mau copot semua. Aku ke ruang kerja urus pekerjaan dulu. Kamu tidur duluan. Gawat-gawat. Udah dicium juga masih harus tidur sendiri. Ini masalahnya jadi serius nih. Hei, Paman jangan marah lagi dong. Arjuna buatku sudah jadi masa lalu. Sekarang hatiku dan mataku hanya untukmu. jangan macam-macam, awas jatuh. Turun dulu. Paman kamu adalah yang terbaik, terhebat di seluruh dunia. Apa mataku buta sampai suka sama orang lain? Bapak Wijaya yang terhormat. Mengingat suasana hatimu sedang tidak baik hari ini, Nona ini akan memberimu layanan VVVIP. Pijat penuh kasih kas keluarga Melati. Rasa cemburu berkurang 10. Rasa cemburu berkurang 20. Aduh. Jurus pamungkas. Serangan Mines mematikan. Belum bilang. Bagaimana perasaanmu dengan layananku? Tidak lulus. Kalau gitu aku nggak mau main lagi. Marah apa? Aku ajarin. Dijamin bisa. Terus nunggu apa lagi? Ikut aku. Arjuna, aku ini ibumu tarik-menarik begitu, tidak pantas. Melati. Aku ingin mendengar langsung. Kamu bilang tidak mencintaiku lagi. Kalau kamu sakit, pergi aja ke rumah sakit. Aku bukan dokter hewan. Sayang. Aku tidak percaya kamu benar-benar sudah berubah hati. Lagi pula dulu kamu sangat mencintaiku. Kamu sampai kerja 5 tempat dalam sehari hanya untuk memberiku hadiah. Setiap pagi antre jam 5 subuh hanya untuk membelikan aku sarapan favoritku dan... Stop. Aduh. Memang benar orang tidak boleh punya otak cinta buta. Kalau tidak, akan menjadi aib seumur hidup. Aduh. Bima Satria Dharma. Dalam hubungan ini yang lebih kuperhatikan adalah diriku yang berani berkorban demi cinta dan berani mencintai bukan kamu. Jadi tolong jangan kotori perasaanku. Kirana Siskar Melati minta maaf sama Kak Bima.
Devina Arum Puspita, kamu gak apa-apa. Kalau kamu sakit, pergi aja ke rumah sakit periksa otakmu. Biar otak cintamu ini bisa diobati. Coba sentuh dia, lihat apa yang terjadi. Kak Bima, aku cuma mau bantu kamu melampiaskan amarah. Urusanku bukan urusanmu. Dengar ya, Devina Arum Puspita. Aku sama sekali tidak menyukaimu dan tidak akan menikah denganmu. Mari sekarang. Segera keluar dari keluarga Dharma. Kak Bima, kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Aku sudah menyukaimu bertahun-tahun. Semua yang kulakukan ini demi kamu. Perkim, jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Aku sudah menyuruh Devina Arum Puspita pergi. Mari kita mulai lagi dari awal ya. Mulai lagi dari awal? Ya. Baik. Bagus apanya? Bima Satria Dharma, kamu ini pedang atas tidak kamu latih, malah latih pedang bawah. Pedang emas tidak kamu latih, malah latih pedang perak. Selamat ya, akhirnya kamu mencapai tahap manusia dan pedang menyatu menjadi tukang pedang sekaligus penipu. Aduh. Hai. Wah, Nona cantik. Sendirian mau kemana? Hei. Biarkan kakak-kakak kantor kamu pulang ke Chosun. Koto. Kalian mau apa? Aku lapor polisi. Lapor polisi? Lapor polisi. Kami takut sekali. Dasar cewek, lari mau kemana? Lalu dasar cewek. Aduh. Siapa berani mukul gue? Dasar cewek, cepat minggir. Nggak gue habisin juga. Saya gak apa-apa, Dah. Tolong selamatkan aku. Menyelamatkanmu? Bisa, tapi butuh ini, harga pas 3 juta. Harga jelas, adil untuk semua. Kirana Sekar Melati, kamu cuma mikir duit doang ya? Aku udah kayak gini, masih minta duit. Aku bukan malaikat penyelamat. Ngebantu orang gratis-gratis nggak bakal kulakukan. Kalau nggak bayar, ngapain gue nolongin kamu? Lira sejarah, tuh kebanyakan. Kamu ini malah manfaatin keadaan. Nggak mau bayar? Kalau gitu gue pergi ya. Jangan. Aku bayar deh. Bos, kau terima tunai, kartu kredit, dan scan QR. Mau bayar pakai apa? Tunggu. Dua cewek brengsek. Nggak anggap gue ada ya. Di depan gue malah ngobrol bisnis, nggak mau hidup lagi. Hah. Bro, ada kerjaan nih. Bawa orang cepat. Woi, masih minta bantuan? Bangsat, sok jagoan terus ya. Nggak pernah dengar nama gue di sini. Gue yang paling berkuasa di daerah sini. Kakak, coba lihat. Ganteng banget. You should walk through to the piers. Sayang, bukannya hari ini kamu ada rapat yang sangat penting? Kok bisa datang ke sini? Ya, siapa takut kamu si nakal ini kenapa-napa? Aku ketahu suamiku paling sayang aku. Cihi. Bos, layanannya sudah selesai. Mau bayarnya bagaimana? Alipay. Bos, silakan scan. Alipay menerima pembayaran 6,5 miliar rupiah. Nona Indah. Lain kali kalau ada kejadian seperti ini lagi, ingat cari aku ya.
Pelanggan lama, aku kasih diskon 10%. Masa masih mau ada next time? Tunggu. Tunggu dulu. Masih ada apa lagi? Mengingat kamu adalah klien VIP super saya kasih saran yang sangat objektif. Cari dokter yang bagus, cuci matamu biar jernih, lalu hilangkan air di otakmu. Orang dengan otak cinta seperti kamu, kalau di film pendek, cuman jadi pemeran pembantu dengan ending standar 3 serangkai. Orang tua lompat gedung, keluarga bangkrut, lalu sendiri dapat borgol perak. Beswan manis saspikotuku? Aku enggak. Di film pendek kan memang begitu ceritanya. Hah, Arjuna bukanlah pria yang baik. Kenapa kamu harus nekat gantung diri di pohon bengkok ini? Urusanku sendiri. Ini kan layanan purna jual dariku. Saat kamu tengah malam menangis terseduh-seduh karena dia malah bingung mau nonton film lokal atau film Jepang Korea. Saat kamu bolak-balik gak bisa tidur karena dia sudah ganti posisi berkali-kali. Kamu lebih baik sadar diri sedikit. Paman Wijaya, ayo kita pulang. Hari ini dapat uang banyak banget berkat anak buahmu. Aku gak boleh makan sendiri, harus kasih bonus untuk terima kasih padanya. Sejuto ini simpan saja untuk uang jajanmu. Prinato, Ibu, tahun ini gaji semua karyawan naik 2 kali lipat. Terima kasih, Ibu. Ayo kita pergi. $3 juta ini kayaknya cukup worth it juga ya. Satu 10 rates, 1000 10.000. 100 juta. Tadi sangka, hanya dalam beberapa bulan aku berubah dari orang yang punya utang menjadi orang kaya baru yang mewah. Hebat, kalau begitu rencana pakaian model pria bukan. Rencana besar fashion kelas atas segera bisa aku wujudkan. Aduh, Paman Wijaya datang. Duduk, silakan duduk di tempat terhormat katakan. Kepala kecilmu ini sedang merencanakan apa lagi? Ya kan katanya. Wanita pasti harus punya karier sendiri. Kekasihku sudah sangat sukses, masa istrimu. Cuma jadi orang yang cuma bisa mengandalkan orang lain, masuk akal. Kalau begitu, istriku yang punya ambisi besar, rencana besarmu itu apa? Aku ingin buka toko pakaian kelas atas. Khusus melayani keluarga bangsawan dan orang kaya dari kalangan atas. Bagaimana menurutmu? Bagus. Kamu bisa pilih mall mana saja yang ada di bawah grup Dharma besok. Aku akan suruh asisten mengirimkan datanya padamu. Sayang, kamu baik banget. Nanti kalau tokonya sudah buka, baru aku kasih tahu Paman kalau staf di masa depan semuanya adalah model pria super dengan perut six-pack. Kalau tidak, dia yang mudah cemburu ini pasti akan marah lagi. Ini bukan mal lagi. Ini surganya para wanita. Aku rela terbuai pesona pria. Para dewi yang terhormat, hari ini toko kami baru buka. Setiap yang masuk toko bisa menikmati pelayanan dari mas-mas yang ganteng, seksi, dan menggairahkan. Jumlahnya terbatas, siapa cepat dia dapat. Aku tuh mau ikut. Aku juga mau. Lihat, kainnya bagus banget, beneran. Ini emang bagus. Teksturnya nyaman banget. Beli. Kakak, bentuk tubuhmu bagus banget. Pakai yang ini pasti cantik. Cantik. Beneran cantik. Sampai saya juga cocok. Ganteng banget. Ini. Bungkus semuanya untukku. Kakak Dewi mau bikin kartu member? Bisa dapat diskon 20% di toko kami. Dan bisa pilih abang penjaga toko untuk layanan ke rumah. Bikin isi 2 juta. Banyak banget. Aku juga mau. Wah, aku juga mau bikin kartu. Isi 3 juta. Aku juga bikin. Wah, boros banget. Director. Rapat lintas negara malam ini.
Batalkan. Hari ini toko baru ibu dibuka. Saya akan pergi untuk mendukungnya. Ya, mobil. Saya mau buat kartu. Saya isi 3 juta. Banyak sekali. Rasanya menghasilkan uang. Sungguh hebat. Paman kok datang? Bapak, selamat datang di toko kami. Ada yang bisa saya bantu? Saya akan memberikan layanan yang paling perhatian untuk Anda. Melati. Kamu keluar sendiri, atau aku yang menarikmu keluar? Hai Sang Meku. Hai sayang. Ini alasanmu nggak mau aku ikut campur, ah? Kenapa Ana masa campur di? Ibu Melati. Sayang, dengerin penjelasanku dulu. Ini cuma cara pemasaran baru. Cara pemasaran? Bos. Baik. Sayang. Sayang. Kamu. Tolong kupas kulit durian. Hah? Siapkan papan cuci untukku. Hah? Very baik. Paman Wijaya, aku benar-benar tahu salahku. Jangan marah lagi ya. Kenapa mengundang orang-orang itu? Zaman sekarang, siapa sih yang nggak suka cowok ganteng? Terus lihat deh Om Z-ku hari ini. Tapi, Aku nggak suka. cowok-cowok ganteng itu mana bisa dibandingin sama suamiku sendiri. Suamiku itu barang langka di dunia. Lebih ganteng dari mereka semua. Perutnya lebih berotot. V-line-nya juga lebih dalam. Bapak Wijaya, pernah kepikiran ganti profesi? Aku bayar kamu sesuai tarif model pria top, 7,5 juta per jam. Melati. Besok aku nggak rencana keluar rumah. Oh ya, Paman model. Sekarang kamu berani banget bicara sama sponsormu. Nekat banget kamu. Arjuna, dalam hubungan ini yang lebih kuperhatikan adalah diriku yang berani berkorban dan mencintai dengan tulus. Bukan kamu. Jadi jangan nodai perasaanku. Melati. Aku salah. Aku menyesal. Dulu kan aku yang pertama ketemu kamu. Aku nggak akan mengizinkan kamu menikah dengan siapapun. Bahkan Paman Wijaya pun tidak boleh. Aku pasti
akan merebutmu kembali dari tangannya. Aku pasti akan merebutmu dari tangannya kembali. Melati. Ibu, kamu datang. Cepat duduk, cepat duduk. Aduh. Ibu, kalau suatu hari ibu ada waktu, harus datang ke tokoku ya. Di tokoku semuanya punya perut six-pack. Aku akan atur layanan VIP khusus untuk ibu. Dijamin ibu akan senang. Ah ya ampun, usiaku sudah segini besar. Masa suka cowok ganteng? Benar-benar ada perut six-pack? Dijamin teksturnya menggoda semua. Tapi ini rahasia kecil antara kita berdua. Jangan sampai Bapak Wijaya tahu. Tahu. Tenang saja. Melati, aku tahu kamu suka steak, jadi aku buatkan sendiri untukmu. Coba rasakan. Arjuna ini akhirnya sudah jadi dewasa. Sudah tahu berbakti pada orang tua. Nenek, sebenarnya aku... Kamu kenapa? Apa kamu hamil? Aduh. Aku juga tidak tahu. Cuma perutku agak tidak enak. Glenn, segera panggil dokter keluarga. Aduh. Aku juga nggak tahu, cuma perutku agak nggak enak. Seseorang, cepat panggilkan dokter keluarga. Melati sayang, jangan takut ya, mungkin kamu hamil. Aku sudah telepon Wijaya, dia lagi dalam perjalanan pulang. Aku tuh belum puas menikmati badan Wijaya. Anak kecil ini datangnya nggak tepat waktu. Ibu hanya mengalami gangguan pencernaan ringan. Mungkin karena pola makan yang tidak teratur belakangan ini, tidak ada tanda-tanda kehamilan. Oh, begitu rupanya. Nggak hamil juga nggak apa-apa. Kalian masih muda, usia untuk menikmati hidup, makan, minum, dan bersenang-senang. Punya anak nggak usah buru-buru. Ini uang saku dari ibu. Keluar jalan-jalan, belanja, lakukan apa yang bikin kamu senang. Ambil. Bu, wah kok enak ya. Aduh, ambil aja. Ambil. Kamu benar-benar ibu mertua terbaik di dunia ini. Haha. Melati. Arjuna, kamu belum cukup dihukum, jadi pengen dihukum lagi ya? Ibu di mana? Ibu sudah kembali ke kamar untuk istirahat. Melati, kamu sampai segitunya pengen punya anak dari Paman Wijaya? Kalian cuma kenal beberapa bulan. Kamu cepat banget lupa perasaan kita jatuh cinta sama dia. Iya, aku cinta dia. Aku pengen banget bawa Toa, berdiri di atap, umumkan ke seluruh dunia. Arjuna, kamu sudah narsis dan percaya diri berlebihan sampai-sampai aku kehabisan kata-kata. Wijaya mencintaiku, menghormatiku, merawatku, memperlakukan aku sebagai manusia yang setara. Sedangkan kamu? Aku cuma seperti anjing yang kamu ajak main buat ngabisin waktu saat kamu bosen. Bukan. Aku cuma taruhan receh antara kamu dengan teman-teman brengsekmu, tropi buat membuktikan daya tarikmu. Bukan begitu. Melati, setelah kamu pergi, baru aku sadar aku benar-benar jatuh cinta padamu. Aku sangat menyesal. Dengar deh omonganmu sendiri. Kamu pikir lagi syuting sinetron?
mengejar mantan yang sudah kapok? Lalu aku akan tersentuh dan kembali padamu? Dasar kurang ajar. Bagaimanapun juga, kamu adalah milikku. Aku takkan pernah menyerahkanmu pada Paman Wijaya. Tolong, kebakaran. Paman Wijaya, kamu sudah pulang. Arjuna, Yular Tuan Muda Dharma ini, sudah bosan kamu sanang? Bima Satria Dharma, kamu Tuan Muda keluarga Dharma ini, sudah bosan jadi Tuan Muda? Kamu adalah pemegang kekuasaan keluarga Dharma. Wanita seperti apa yang kamu inginkan, tidak ada. Kamu tahu dia adalah wanita yang paling kucintai. Kenapa kamu masih merebutnya dariku? Cinta? Jika cintamu begitu mudah goyah sampai membuatnya menderita di sisimu, maka cintamu terlalu murah. Hah, mantap. Kabuto. Arjuna Wicaksana Dharma. Jangan kira karena kamu lebih tua, aku jadi takut padamu. Aku tidak akan menyerah pada Melati. Aku pasti akan merebutnya darimu. Kecil warga ini akulah yang bertulis. Kamu belum punya hak untuk merebut dariku. Ingat baik-baik posisimu. Jangan coba-coba menguji batas kesabaranku. Kok aku juga merasa seperti dapat peringatan? Lati, kalau kamu masih belum bisa melupakan Arjuna, aku bisa melepaskannya. Aku tidak. Jangan bohong padaku. Cara kamu memandangnya tidak bisa dibohongi. Sayang, itu tatapan untuk orang bodoh. Kalau kamu tidak percaya sih, aku akan memblokirnya sekarang juga. Lihat, aku sudah menghapusnya. Wow, it was for me in this way. Aku takut. Wijaya. Wijaya. Aku peringatkan kamu, kalau kamu berani bilang putus lagi padaku, aku akan ambil uangmu, habiskan kartu kreditmu. Black Manga 10-8 model pria. Sanikan. Kamu berani? Ada apa? Paman Wijaya? Kok aku mencium bau kecut ya? Ada? Wijaya. Jangan-jangan dari tadi kamu cuma pura-pura? Pura-pura apa? Jangan pura-pura bodoh di depanku. Waktu itu aku cuma ngobrol lebih lama sama cowok ganteng di supermarket depan kompleks, langsung saja kamu beli supermarket itu. Sampai-sampai lain kali ketemu, dia manggil aku Nyonya Direktur. Ternyata, Ibu Melati sangat mengenaliku. Jadi tadi kamu cuma menjebakku? Dasar pria licik, si licik tua. Sakit tidak? Mau suamimu tiup? Kamu pikir begini aku akan memaafkanmu? Kalau begitu, aku harus membuktikannya dengan tindakan nyata agar Ibu Melati senang. Kamu mau apa? Tentu saja untuk membersihkan si mungil yang suka menggoda di luar sana, dari luar sampai dalam, sampai bersih. Kalau kamu mau main play di kamar mandi, boleh juga sih. Tapi aku punya satu syarat. Tapi aku punya satu permintaan.
Jangan makan es terus, nanti sakit perut lagi. Oke. Ibu Melty, Udah kembaliin dulu. Aku lebih suka kamu waktu masih sombong dan bandel. sekarang aku kan sahabat baik yang sudah bertobat. Jangan-jangan, mending kamu tetap jadi tokoh antagonis. Biar aku nakalin kamu jadi lebih gampang. Kamu? Udah deh, cuma bercanda. Duduk dulu, ada apa cari aku hari ini? Aku baru sadar, sejak aku lepaskan Arjuna, ternyata di luar sana banyak pria tampan dan muda yang semuanya luar biasa. Iya sih, sayangnya aku sudah menikah. Aku berharap semua pria tampan di dunia cuma punya satu mulut. Aku tinggal cium. Bisa keliling dari selatan ke utara. Oh ya, aku dengar katanya kalau pria udah lewat 30 tahun, nanti jadi nggak kuat. Paman Wijaya gimana? Aku nggak mau jawab. Itu konten berbayar. Masa iya aku cerita sembarangan? Melati, kamu doyan banget sama uang. Aku ajak kamu ke klub, pilih aja cowok-cowok ganteng di sana, aku yang bayar. Ini masalah uang. Aku ini wanita tradisional. Kalau sampai Bapak Wijaya tahu, aku bakal kena batunya. Kan cuman masalah nggak bisa turun dari kasur sehari doang. Sehari? Kamu meremehkan banget Wijaya. Cerita lebih detail dong. Sehari. Kalau begitu kamu meremehkan Wijaya. Coba ceritakan lebih detail. Sudah ditolak dengan halus. Sudah aku bilang, ini konten berbayar. Sementara belum dibuka untuk umum. Tapi kamu bisa menaklukkan Paman Wijaya yang dingin itu? Membuat dia meleleh, kamu memang punya keahlian. Tentu saja, soalnya aku pinter, baik hati, ceria, dan menggemaskan. Melati, aku benar-benar tahu salahku. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Kumohon maafkan aku. Menikahlah denganku. Lagi-lagi mau buat apain? Nggak tahu, kayaknya baru keluar dari rumah sakit jiwa. Cepat pergi. Melati, jangan pergi dulu. Aku tahu kamu suka uang. Ini semua hartaku. Semua untukmu. Asalkan kamu mau kembali padaku. Cantik-cantik, tapi ternyata wanita matre. Kemungkinan besar dia sudah dapat orang kaya. Lihat pakaiannya, semua edisi terbatas. Pasti dibeliin sugar daddy. Kasihan si cowok, tulus hatinya dibuang begitu saja. Benar-benar. Moralitas semakin merosot. Bapak, aku tahu aku cantik dan baik hati, baik dan menggemaskan. Tapi tolong jangan ganggu aku lagi. Aku sudah bilang berkali-kali padamu. Aku tuh sudah menikah. Wah, kukira ini drama tentang wanita matre ninggalin pacar. Ternyata ini tentang pria selingkuhan tidak tahu malu. Ikut campur. Aku kira ini cerita tentang wanita matre yang ninggalin pacar lamanya. Ternyata tak cowok selingkuhan yang tak tahu malu yang mengganggu. Suamiku ganteng, tinggi, baik hati, dan lembut. Aku mustahil akan meninggalkannya dan pergi denganmu. Pergi. Melati, kamu ngomong apa sih? Aku sudah tahu salahku. Aku bahkan sudah mengorbankan harga diriku, berlutut meminta maaf darimu. Apalagi yang kamu mau dariku? Lepaskan aku. Lepaskan dia. Bima Satria Dharma. Sebsin pelajaran yang kuberikan padamu dulu masih terlalu ringan. Kamu baik-baik tak? Aku baik-baik saja. Arjuna Wicaksana Dharma. Jangan sok suci di sini. Melati, kamu pikir Arjuna Wicaksana Dharma benar-benar mencintaimu? Dia cuma menganggapmu sebagai mainan untuk menghibur diri. Begitu dia bosan, dia akan membuangmu. Hanya aku yang benar-benar mencintaimu. Aku bisa memberikan seluruh hartaku padamu. Arjuna Wicaksana Dharma berani nggak? Kamu... Di matamu aku cuma wanita yang serakah akan uang. Ya? Sekarang yang lebih kucintai adalah pribadi Arjuna Wicaksana Dharma ini.
Sekarang aku lebih mencintai Paman Wijaya. Ibu Melati, baru saja Bapak Wijaya telah mengalihkan seluruh saham grup Dharma kepada Ibu. Sekarang Ibu adalah Ketua Dewan Direksi Grup Dharma. Ibu magna henggang 60% saham grup Dharma. Halo Ketua Dewan Direksi. Paman, kau memberikan semua sahamnya padaku. Lalu bagaimana dengan masa depanmu? Kalau begitu, aku hanya bisa memohon belas kasihan ibu. Memberikan seluruh grup kepada istrinya. Ini baru cinta sejati. Si badut ini berani bermimpi mencuri perhatian Bapak Wijaya. Lihat dulu siapa dirinya. Baik. Dia pantas dibandingkan dengan Bapak Wijaya? Melati, aku... Arjuna. Sampai yang kau lakukan sampai sekarang hanyalah karena tidak rela saja, yang tidak bisa kau lepaskan. Hanyalah diriku yang dulu selalu mengikutimu. Dan harga diri yang tinggi yang kau miliki saat itu. Bukan. Arjuna, hal-hal di masa lalu biarlah berlalu. Kedepannya lihatlah ke depan. Ya, yuk kita pergi. Melati. Kak Arjuna, lepaskan saja. Orang sepertimu yang tidak mengerti cinta pantas hidup sendirian sampai tua. Siapa yang berani mengganggu Ibu Melati kita? Orang tuaku meninggal saat aku masih kecil. Nenek juga pergi saat aku masih SMP. Selama ini, belum pernah ada yang begitu baik padaku. Paman Aus? Paman Terima kasih. Kamu tidak hanya memberiku sebuah rumah, tapi juga memberiku rasa aman yang besar. Apa di kehidupan sebelumnya aku menyelamatkan galaksi? Akulah yang harus berterima kasih pada takdir karena membawa bintang kecil yang paling indah dan bersinar ini ke sisiku. Paman Wijaya, tutup matamu dulu. Sudah, buka sekarang. Kupon pijat punggung khusus. Ini hadiah untukku. Aku nggak tahu mau kasih apa ke kamu. Aku juga nggak punya banyak. Aku cuma mau ngasih semua yang bisa aku lakukan. Nah, yang satu ini, aku mau tukarin sekarang. Kalau gitu Bapak Wijaya, mau ditemenin berapa lama? Selum nih. Wijaya, kamu tahu apa yang terjadi? Arjuna ini, pagi tadi dia berkemas dan pergi ke luar negeri. Dia bilang apa? Baru akan pulang 2 tahun lagi. Anak ini... Bu, aku... Arjuna sudah cukup besar. Sudah waktunya dia belajar mandiri. Aku akan suruh orang jagain dia di luar negeri. Kamu nggak usah khawatir. Iya juga.
Waktu kamu seusia dia sudah jadi pemimpin grup Dharma kita. Nggak kayak dia yang sembrono gini. Memang harusnya dia merasakan susahnya hidup di luar. Bu, aku ke kantor dulu. Sayang, sampai jumpa. Ayo Melati. Duduk. Melati. Sejak kamu menikah ke keluarga Dharma, Wijaya ini seperti jadi lebih lembut. Ini berkat kamu. Bu, jangan puji aku begitu. Kalau kamu puji aku terus, aku bisa jadi sombong. Yang kamu bilang itu. Model pria berotot. Kamu sebelumnya memuji mereka sangat hebat. Aku mau lihat sendiri apakah mereka sebagus yang kamu bilang. Aku telepon sekarang, suruh mereka datang ke sini. Sudah bertemu dengan Ibu Laras Citra Anggun? Aduh. Bagus sekali ya. Lihat yang di tengah itu. Mirip Tony Leung waktu muda. Ini aset andalan toko kami. Berkat mereka, omzet saya bisa melonjak setiap bulan. Aduh. Memang melatih kita. Paham cara menjalankan bisnis. Melati. 2 tukang pijat yang kamu cari ini. Tekniknya bagus sekali. Tentu saja, ini semua saya yang melatih mereka, satu persatu dengan susah payah. Kalau gitu kamu juga suruh mereka pijat kamu dong. Maaf, saya tolak ya. Kalau Bapak Wijaya tahu soal ini, saya pasti mati. Ibu ada masalah, Bapak sudah pulang. Apa? Apa? Ayo pergi, cepat pergi. Sifat nih. Aku pulang di waktu yang tidak tepat. Sayang, kok kamu pulangnya cepat sekali? See you, Detek. Pakai phone, jelaskan. Ini semua milikku. Tidak ada hubungannya dengan Melati. Bu? Biar aku yang urus. Aku yang membawa mereka ke sini untuk menemani Bu melakukan spa. Tapi aku jamin aku pasti tidak pernah berada dalam jarak kurang dari 1 meter dengan mereka. Iya, aku yang bersaksi untuk Melati. Oh ya? Kebetulan, Aku sedang butuh asisten pribadi. gaji 200.000 sebulan. Siapa yang mau? Bapak Wijaya, saya ahli pijat dan urut bisa menghilangkan kelelahan. Bapak Wijaya, saya punya sertifikat ahli gizi tingkat tinggi. Saya ahli bela diri, bisa merangkap sebagai pengawal. Wijaya, kamu tidak sportif. Kamu melakukan persaingan tidak sehat. Bisnis itu seperti medan perang. Semua cara diperbolehkan, Ibu. Besok pagi jam 9 tepat waktu, datang ke grup Dharma. Terima kasih, Bapak Wijaya. Lusa kita berangkat bersama ke Antartika untuk survei pasar. Apa? Sayangnya aku benar-benar tahu salahku. Aduh, nak. Ibu juga sudah sadar salahnya. Coba ceritakan, salah di mana? Kecanduan melihat cowok ganteng. Pierce ini masih belum paham? Introspeksi lagi. Aduh, lututku, aduh. Aduh, pinggangku, aduh. Tadi satu persatu masih semangat sekali. Kenapa sekarang semua penyakit muncul? Sayang, aku benar-benar tahu salahku.
Aduh nak, ibu juga sudah sadar salahnya. Sayang. Aduh, anak. Ibu istirahat dulu saja. Oke, Hehe. semangat. Kalau aku gimana? Kalau aku? Aywa mudat. Sayang, aku janji padamu. Mulai sekarang mataku ini hanya akan melekat padamu. Cakar-cakarku ini hanya akan meraih otot perutmu. Pujian manis juga hanya untukmu. Kamu ini. Sore ini temani aku lembur di kantor. Nggak mau? Masa sih? Cuma karena kamu ini terlalu tampan dan gagah, sangat anggun dan elegan, serta memesona. Aku takut kalau lihat kamu kerja, aku nggak bisa menahan nafsuku. Aduh, kenapa mukul aku? Coba lagi godain aku. Aduh, aku cuma bercanda kok. Sayang, kamu kerja yang baik ya. Aku tunggu kamu pulang di rumah. Aduh. Kedua anak ini hubungannya memang mesra sekali. Wah, jadi teringat masa mudaku dulu. Aduh, malu banget. Aduh, malu banget. Cuacanya dingin, jangan sampai kedinginan. Enggak kok, ada Paman Wijaya di sini. Aku malah jadi skuad banteng. Sehat-sehat aja. Paman, aku lagi mikirin sesuatu nih. Apa itu? Kapan sih kamu mulai suka sama aku? Jangan-jangan waktu di bar itu, kamu langsung jatuh cinta pada pandangan pertama? Sudah kuduga, orang seperti aku ini kecantikan alami memang sulit disembunyikan. Masa sih kamu nggak suka? Kan waktu itu. Aku sudah lama mengenalmu. SMP, SMA, kuliah. Semuanya pernah kulihat. Nah, masa sih kak? Aku sama sekali nggak ingat. Teman sekelas Melati. Waktu kamu SMA dulu, pernah kasih aku bendera penghargaan lo. Lupa ya? Kamu itu donatur misterius itu? Tak disangka, gadis kecil itu dulu yang di acara penghargaan nangisnya Ingus meler-meler, sekarang jadi istriku. Tapi, bagaimana bisa? Kalau tahu akan ada hari ini, aku tak akan biarkan kau menderita begini. Awalnya aku merasa Tuhan sangat kejam padaku. Sekarang kalau dipikir-pikir, ternyata Dia sudah menempatkan keberuntungan terbesar di sampingku. Paman, coba lihat, bintang jatuh. Pemberian kau mendah. Aku akan beritahu seluruh alam semesta. Aku, Melati, akan bersama dengan Wijaya selamanya. Mulai sekarang, setiap bintang di langit akan menjadi saksi kebahagiaan kita.